Tantangan di era globalisasi harus diwaspadai agar termasuk mengenai rivalitas ideologi. Derasnya arus globalisasi kini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi generasi muda bagaimana tetap menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Mari kita lihat. Ini saya akan menjelaskan mengenai globalisasi. Adanya globalisasi menunjukkan perluasan skala dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dimotori ekonomi kapitalistik, hingga dapat mempengaruhi pola interaksi sosial. Hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi meluasnya jangkauan hubungan kekuasaan di seluruh dunia. Pada zaman ini, globalisasi tidak dapat terhindarkan. Tekanan ekonomi ataupun logika yang memaksa pemerintah-pemerintah untuk mengambil keputusan maupun tindakan. Menurut Jessop, 1999 bukanlah proses kausal yang tunggal, melainkan hasil yang kompleks, kacau, dan sangat ditentukan oleh serangkaian proses yang beroperasi mulai dari multiskalar, multitemporal, dan multisentris dalam konteks struktural tertentu. Globalisasi tidak hanya terjadi pada satu titik saja, namun terjadi pada pusat-pusat yang lainnya dengan skala nasional. Berikut cara mentransfer kekuasaan globalisasi. Yang pertama yaitu ada upward. Terjadi ketika individu dari budaya yang dianggap lebih rendah dalam hierarki sosial atau kekuasaan dengan individu dari budaya yang dianggap lebih tinggi dalam hierarki. Berikut adalah ilustrasinya. Permisi Pak, saya izin masuk. Ya, silakan. Pak, saya izin mengingatkan bahwa pada hari ini kita ada agenda rapat dengan Direktur Perusahaan Amerika. Jam berapa rapat saya diagendakan? Pada jam makan siang di restoran Sofia Ati Gunawarman pada ruang VIP-nya, Pak. Baiklah, dipersiapkan segera rapat saya dan pastikan kerjasama kita dengan perusahaan Amerika berjalan dengan lancar. Baik Pak, saya akan segera persiapkan. Lalu selanjutnya ada downward, terjadi ketika individu dari budaya yang dianggap lebih tinggi dalam hierarki berinteraksi dengan individu dari budaya yang dianggap lebih rendah. Berikut adalah ilustrasinya. Halo Pak. Selamat pagi Kalika, saya ingin membicarakan proyek yang akan diluncurkan minggu depan. Apakah bisa kita membicarakannya? Selamat pagi Pak. Tentu saja bisa Pak. Saya siap untuk mendengarkan detail pada proyek kali ini. Baik, proyek yang ini akan melibatkan departemen yang lain. Saya harap Anda bisa mengkoordinasikan karena ada tamu dari internasional terkhusus dari Jepang. Baik Pak, saya akan mengatur tim dan memastikan bahwa seluruh tim terkoordinasi dengan baik. Apakah saya perlu hal lain untuk berkomunikasi dengan tim Jepang, Pak? Saya ingin Anda memperhatikan perbedaan waktu dan budaya serta berkomunikasi yang jelas dan tidak ambigu. Tentu saja Pak, saya akan memastikan bahwa seluruh departemen mendapatkan informasi dengan jelas. Bila ada hal yang perlu diperhatikan, tolong beritahu saya ya Pak. Baik, menurut saya cukup untuk pembahasan kali ini. Saya harap Anda bisa memimpin proyek ini dan semoga proyek ini bisa sukses. Terima kasih Pak. Saya harap dengan adanya saya bisa membantu dalam memberikan kesan yang positif di proyek kali ini Pak. Lalu yang terakhir ada sideways, yaitu terjadi antara individu atau kelompok yang berada pada tingkat yang sama dalam hierarki atau status sosial. Berikut ilustrasinya. Mel tuh mau nanya pendapat lo deh tentang presentasi yang akan kita berikan pada saat rapat dengan perusahaan internasional. Menurut gue sih kayaknya perlu ditambahin ya tren-tren pemasaran lokal untuk jadi relevan aja dan menarik buat mereka. Iya sih bener kata lo ya, kita harus nambahin lebih banyak pemasaran lokal ya. Iya. Selain agak terlihat lokal juga lebih meyakinkan gak sih? Iya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketimpangan sosial dan misrekognisi. Ketimpangan sosial dan misrekognisi atau perasaan tidak diakui adalah sesuatu yang terjadi ketika pertukaran budaya atau ketika globalisasi terjadi, seperti tersebarnya produk,
jasa, praktik budaya, dan pola konsumsi tertentu yang membuat masyarakat lokal lebih memilih untuk memakai produk luar daripada produk negaranya sendiri. Ini adalah salah satu kekhawatiran ketika terjadinya globalisasi yang akan menimbulkan gaya hidup yang semakin beragam dan munculkan rasa tidak ingin mengakui, mengkonsumsi, dan atau bahkan bisa memusnahkan produk dan praktik budaya lokal atau produk dari bangsanya sendiri. Berikut ini contoh ilustrasi ketimpangan sosial dan misrekognisi. Lagi liat apa tuh? Ini loh, gue tuh lagi lihat tas terbarunya Dior, bagus banget ya. Tuh. Tas lo dari luar terus deh, gak mau coba produk lokal apa? Ngebantu ekonomi negara loh, dan naikin produk lokal. Elah, kalau tuh norak banget sih. Gue tuh lebih suka sama barang-barang yang udah go internasional, bermerek, high value. High value gue tuh jadi lebih tinggi, Kal. Terus juga barangnya pasti bagus-bagus. Ya, bagus kan? Enggak. Di sini saya akan menjelaskan tentang face negotiation theory. Tim Tommy mengatakan bahwa face merupakan the project image mengenai diri seseorang dalam sebuah situasi rasional. Tim Tommy juga menjelaskan sebagai cara manusia menghadapi dunia. Tommy meneliti orang Asia dengan Barat. Yang pertama itu orang Asia merupakan konsep dari sebuah in-group atau golongan kami dan yang bukan kami. Maksudnya ketika mereka berpergian mereka membawa nama baik dari mana mereka berasal. Sedangkan orang Barat mengatakan konsep I atau individualistik, saya adalah saya dan mereka adalah mereka, atau kamu adalah kamu. Implikasinya cara mereka orang Barat dan orang Asia menggunakan face atau wajah dalam melakukan relasi sosial dalam masyarakat juga berbeda. Orang Barat itu type of kulturnya itu low context culture, dapat dikatakan dalam berkomunikasi mereka to the point dan mengutamakan berterus terang atau verbal. Mereka mengatakan apa yang mereka maksud atau they say what they mean, dan memaksudkan apa yang mereka katakan they mean what they say. Set of maintenance-nya itu saya adalah saya, kamu adalah kamu, seperti yang di awal. Set of konfliknya manajemen, dominasinya itu mereka mengatakan konflik merdeka dengan memaksakan semua pihak menghentikan konflik. Problem solvingnya itu mereka dapat memahami konflik dan dapat menyelesaikan dengan baik. Dan sedangkan orang Asia itu type of culture-nya the high context culture. Dapat dikatakan dalam berkomunikasi mereka menyampaikannya secara tidak langsung dan mengutamakan gestur tubuh nonverbal. Mereka lebih berhati-hati dan dalam berbicara atau mengomong untuk tidak menyerang lawan bicaranya. Set of maintenance-nya kolektivitas mendahulukan kepentingan kelompok dibandingkan individu, golongan dan yang bukan golongan kami. Set of conflict management obliging, mereka meredakan konflik dengan merelakan kepentingannya dengan pihak yang lain. Compromising, mereka mencari jalan keluar yang sama menguntungkan bagi pihak yang berkonflik. Avoiding, mereka berusaha tidak ikut andil atau menghindari sebuah konflik. Berikut adalah ilustrasi dari low context culture. Mel, nyelesain tugas yang udah gue kasih kemarin. Tugas mana ya, Pak? Masa lu, Pak, hari ini lo deadline-nya? Terus gimana, Kak? Kerjaan gue banyak lagi. Ya kerjain lah, ngapain nanya ke gue? Gue gak kesanggup nih, jadi bawahan beradikin kayak masa tugas itu doang, Pak. Ya, lu aja baru ngingetin hari ini, Kak. Kenapa jadi gue yang salah juga? Gue gak bisa kalau hari ini selesai juga deadline-nya. Berani banget ya lo ngomong gitu ke atasan lo. Jujur dari awal gue tuh lu masuk tuh gue suka. Berarti lo gak soal tante kayak gini.
Loh, Kak, kok jadi bawa-bawa urusan pribadi sih, Kak? Ini kan masalah kerjaan. Lu mau tahu ya, lu kerjaan ini ada di meja gue dari sore. Selanjutnya juga ada ilustrasi dari high context culture. Kerjaan yang kemarin gue kasih udah selesai. Hah, kerjaan yang mana ya? Kamu lupa ya? Oh my god, iya lagi kerjaan yang itu ya. Aduh, kerjaan gue lagi banyak lagi, Kak. Ya udah nggak apa-apa, gue nanti belajarin kerjain ya. Nih, jangan deh. Gue yang kerjain aja. Kerjaan gue tunda dulu deh. Gak apa-apa kok, gue nih udah selesai semua kerjaan gue. Yang ini mah gampang lah. Ah, nggak enak gue. Udah gue aja deh yang ngerjain, Kak. Nah, santai aja sih sama gue mah. Lu jangan kayak yang lain. Iya, makasih ya, Kak. Iya, terus juga ya. Iya, Selesain ya. iya. Makasih ya, Kak. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konflik antar budaya dan cara penanganannya. Menurut Becker, pada tahun 2015 ia menjelaskan bahwa nilai tunggal yang didorong oleh proses globalisasi dapat menimbulkan konflik interpersonal. Maka dari itu dibutuhkan kompetensi untuk berkomunikasi antar budaya yang disebut sebagai ICC atau Intercultural Communication Competence. Nah, berikut ilustrasi dari konflik antar budaya dan cara penanganannya. Ini kita mau konsep tugasnya yang kayak gimana? Gimana kalau konsep tugasnya kayak gini? Soalnya gue liat-liat kayaknya ini bagus deh, cocok buat kelompok kita. Menurut gue sih nggak cocok ya, nggak banget buat kelompok kita. Menurut gue sih ini udah paling cocok ya. Soalnya gue udah riset, terus gue juga udah coba-coba. Itu udah paling cocok. Punya gue yang lain, itu lebih bagus tahu daripada itu. Bagusan punya gue, lebih cocok punya gue. Bisa punya gue. Jangan berantem. Bagaimana kalau kita pakai kedua konsepnya, lalu kita tanyain ke dosen, nanti biar supaya nilainya bagus. Udah deh, boleh lah. Gue setuju sih sama konsep lo yang menyatukan dua perbedaan ini. Ya udah, kan masalahnya udah clear. Kalian baikan jangan berantem, gak baik. Udah deh, maaf ya. Udah nggak suka sama konsep lo. Maaf ya, udah nggak suka juga sama konsep lo. Nggak sih kita nggak kayak gini. Iya, maaf ya.